Oke, silakan Pak Indra untuk dimulai. Oke, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan sesi PPL untuk terima kasih. Ya, mudah-mudahan lancar. Pak Indra, silakan Pak Indra dilanjutkan untuk dimulai untuk PPL-nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Romli atas waktunya. Cek. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi ini, bila kita doa pertama dan percayaan seperti doa selesai. Jadi kita berdoa ini tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan pembelajaran mulai awal sampai akhir nanti diberikan kelancaran. Jadi materi apa yang Pak Indra nanti sampaikan bisa diterima dengan baik oleh sampean semuanya. Untuk meningkatkan semangat, meningkatkan kebersamaan, meningkatkan rasa bangga terhadap SMK, khususnya SMK 17 Turing, marilah kita menggunakan yel-yel SMK. Silakan berdiri semuanya. SMK. SMK. SMK 17 Turing bisa, hebat, berprestasi. Yes. Tepuk tangan semuanya. Yes. Terima kasih. Selanjutnya Pak Indra ingin mengecek kerapian kalian pada pagi hari ini. Nah, kira-kira ini gimana? Nah, ini Mas, besok rambutnya dirapikan, nggih? Iya, Pak. Ini rambutnya agak panjang. Nah, ini kukunya. Ya, kukunya besok dipotong. Oke. Nah, Mas, besok dirapikan. Iya, Pak. Ya, rambutnya. Oke, untuk kebersihan tempat belajar kita sudah baik. Silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, Pak Indra akan mengabsen kehadiran kalian pada pagi hari ini. Ahmad Zaki. Oke. Aditya Ardana. Siap. Andriansah. Bagus Dwi. Bagus. Kemarin tidak masuk kemana, Gus? Di rumah. Bangkong. Nah, kalau misalkan bangkong, kalau tidur jangan terlalu malam. Ya, bagus. Kalau biasanya tidurnya jam 1 atau jam 2, ya enggak, jam 10, jam 9, jam 10 kalian harus sudah istirahat atau sudah tidur. Oke. Ardiansah. Dindra.
Awidya, Danda, Dimas Bagus Buyung, Doni Octavianus. Nah, Doni, kemarin enggak masuk kemana? Nah, besok lagi kalau misalkan ada urusan keluarga, silahkan untuk membuat surat izin. Ya Don ya, nanti diinformasikan kepada wali kelas. Gitu ya. Jadi biar tahu kemarin kemana Pak Indra juga biar tahu gitu ya. Kemudian Ahmad Arif. Rip, jangan lupa rambutnya ya, besok dirapikan ya. Alvin Dwi. Oke. Oke, jadi hari ini dari 12 siswa, alhamdulillah semuanya hadir. Ya, cuma ada beberapa kemarin yang tidak hadir, ada yang bangkong, ada yang keperluan keluarga tapi tanpa surat izin. Ini, jadi mudah-mudahan kedepannya termasuk kerapian. Jadi pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan, mohon untuk sikap-sikap yang kurang baik ini jangan diulangi kembali. Siap ya? Oke. Oke. Sebelum Pak Indra masuk di proses di kegiatan ini, di kegiatan materi, Pak Indra kepengen melihat perasaan kalian pada pagi hari ini itu seperti apa? Apa takut? Ya. Ataukah cemas? Ataukah senang? Ataukah marah? Coba kita lihat pada PowerPoint yang ada di depan. Nah, ekspresi perasaan kalian pada pagi hari ini itu seperti apa? Ini gambar apa? Ekspresi takut. Jangan-jangan, nah, ya. Ini hanya jangan-jangan. Pak Indra kok nyakot ini, nah, seperti itu. Takut. Yang kedua, marah. Ya. Enggak bisa. Marah. Yang ketiga, ini apa? Senang. Senang. Lah kira-kira dari ketiga gambar ini, ya, yang menggambarkan perasaanmu pada pagi hari ini. Coba Pak Indra kepengen tahu. Aditya. Nah, silakan. Apa perasaanmu pada pagi hari ini sebelum Pak Indra memberikan materi? Silakan. Seperti saya senang, Pak. Senang. Alasannya apa kok senang? Alasannya karena di pagi hari ini saya akan mengikuti pembelajaran yaitu tentang materi filler kaliper. Nah, jadi Adit perasaannya hari ini senang. Nah, ingin mengetahui filler kaliper itu seperti apa, bagaimana cara penggunaannya. Senang, rasa ingin tahu. Ya. Kemudian Doni, nah, silakan. Oh takut, kenapa? Oh Pak Indra tidak ngapa-ngapain kok takut. Pak Indra kan tidak ngapa-ngapain. Ya.
Kenapa kok Doni pada pagi hari ini kok perasaannya takut? Takut dikasih soal yang sulit. Takut dikasih soal yang sulit. Jadi gini anak-anak. Pokoknya kita pada saat pembelajaran ini memperhatikan dengan baik, konsentrasi, itu pasti tidak ada soal itu yang tidak bisa dijawab. Kecuali pada saat Pak Indra menerangkan di depan, ya, menerangkan di depan di sini, kalian bercanda sendiri. Ya. Apa itu main HP, apa telepon-teleponan sama atau WA sama pacarnya, gitu. Itu sangat dapat mengganggu. Jadi Pak Indra pada saat menyampaikan di depan, kalian harus konsentrasi, memperhatikan agar semua soal nanti yang Pak Indra berikan kepada kalian, kalian bisa menjawab. Gitu ya? Oke. Selanjutnya, Ketua kelas. Coba Dimas Bagus Buyung. Senang ya? Oke. Kampas rem atau brake pad. Komponen ini ya adalah salah satu komponen yang berada di dalam sistem rem. Yang berfungsi, rem tersebut yang berfungsi adalah untuk menghambat dan menghentikan laju pada kendaraan. Nah, kira-kira alat apa yang digunakan untuk mengukur komponen tersebut? Silakan angkat tangan. Ayo Mas. Vernier caliper. Yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan angkat tangan. Silakan. Mistar baja atau penggaris besi. Betul, sama-sama betul. Kemudian apa tujuan pengukuran tersebut? Sebentar. Pak Indra tunjuk. Tahu dia. Apa tujuan pengukuran tersebut? Kenapa si disc brake ini harus diukur? Kenapa? Nah, untuk mengetahui tebal daripada kampas rem itu sendiri. Betul. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui ukuran komponen tersebut? Sebentar. Ahmad Zaki. Silakan. Caranya dengan menggunakan vernier caliper dengan dengan mengukur kedalaman. Bagaimana cara mengetahui ukuran tersebut? Dengan menggunakan alat yang namanya vernier caliper dengan kedalaman. Mengukur dengan kedalaman. Oke, gitu ya. Jadi nanti ke sana tujuannya. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama di sini adalah memahami konsep pengukuran dan tingkat ketelitian alat ukur vernier caliper dengan baik dan benar. Ya. Jadi kalian nanti diharuskan pengukuran menggunakan vernier caliper ini harus dengan baik dan benar. Jangan sampai
nanti ada kesalahan baik dan benar. Jadi pada saat melakukan proses pengukuran itu harus sesuai prosedur. Prosedurnya bagaimana? Nanti Pak Indra akan jelaskan. Mungkin ada yang ditanyakan dari ini tadi? Dari awal sampai akhir? Ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Selanjutnya, nah ini inspirasi alumni. Kira-kira ilmu penggunaan vernier kaliper ini sebenarnya digunakan untuk apa? Kira-kira digunakan untuk apa? Untuk mengukur suatu ketebalan. Tadi ya, untuk mengukur suatu ketebalan. Jadi gini, manfaat daripada mengetahui cara penggunaan menggunakan vernier kaliper ini nanti pada saat kelas 2 dan kelas 3 kalian. Karena di kelas 2 dan kelas 3 pasti kalian nanti akan menghadapi macam-macam benda komponen pada mobil atau pada kendaraan. Nah, di situ pasti ada mengukur diameter dalam, kemudian ada yang mengukur diameter luar, kemudian mengukur kedalaman atau ketinggian suatu benda atau suatu komponen. Di kelas 2 dan kelas 3. Pada slide Pak Indra ini ada sebuah foto. Ada sebuah alumni. Ya. Ini gambar apa kira-kira ini? Ekskavator. Terus ini gambar apa? Perbaikan katup pada bensin ya. Kemudian yang ketiga, juga ekskavator. Nah, anak ini siapa? Alumni ini siapa? Ini yaitu adalah Catur Prajadika. Dia alumni tahun 2018. Dia bekerja di PT Sani Perkasa di Sulawesi. Ya. Sani Perkasa itu bergerak dalam bidang dealer resmi penjualan dan perbaikan ekskavator merek khusus Sani. Nah, pada saat perbaikan ini, perbaikan engine ini, pasti tidak lepas dari alat ukur yang namanya vernier kaliper. Jadi alat ukur tersebut menjadi dasar daripada perbaikan komponen pada kendaraan. Ya. Jadi kalian punya pandangan jauh. Kira-kira nanti kalau saya belajar ini fungsinya kalau penerapannya pada dunia kerja untuk apa? Nah, ini buktinya. Materi harus serius. Jangan sampai nanti ada yang tidak paham. Sangat rugi sekali. Paham ya? Nah, mungkin ada yang tanyakan, silakan. Gimana? Tidak ada ya? Jadi sekali lagi, pada saat besok Pak Indra, pada saat nanti Pak Indra menerangkan, kalian harus fokus. Ya, fokus. Nah, selanjutnya Pak Indra mempunyai pretest soal tentang materi yang nanti kita diskusikan.
Pretest ini Pak Indra share melalui grup, ya, jadi bentuknya adalah Google Form. Tadi link tersebut sudah Pak Indra kirim ke grup kelas. Nah, pretest ini silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Dah, silahkan dikerjakan. Jadi kalian mempunyai HP itu kan ada manfaat. Ini manfaat yang baik. Nah, jadi HP itu diusahakan untuk manfaat yang baik. Jangan digunakan untuk apa? Game apa itu namanya? Mobile Legend ya. Itu kebanyakan anak-anak ya, kebanyakan anak-anak berangkat sekolah itu telat, bangkong. Bangkong karena apa? Karena bermain Mobile Legend. Apa namanya? Pusreng. Pak Indra enggak tahu seperti itu. Kebanyakan itu Mobile Legend sampai subuh, sampai jam 3, sampai jam 4. Ya akhirnya sekolahnya ya terlambat ya. Ini adalah salah satu contoh pada yang kalian lakukan ini adalah salah satu contoh penggunaan HP yang bermanfaat. Tuh. Oke, waktunya kurang 3 menit. Punya internet semua ya? Ya. Jangan sampai enggak punya internet, enggak bisa mengerjakan itu nanti. Oke. Sudah ya? Sudah selesai ya? Ada yang belum? Kalau ada belum, Pak Indra kasih waktu 1 menit lagi. Silakan dimaksimalkan. Ayo dikerjakan sendiri. Jadi biar tahu kemampuan masing-masing itu seberapa. Jangan melihat temennya.
Ahmad Arif, lo kenapa gini? Tangannya gini kenapa? Pusing ya? Wes, dikerjakan sebisanya ya. Dikerjakan sebisanya, enggak usah pusing. Wes, sudah? Waktunya sudah habis. Selanjutnya, saya akan memutarkan sebuah video, membawa sebuah video. Silahkan nanti diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Sekiranya ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Oke? Kurang dari kanvas rem nomor depan kurang dari kanan lagi digunakan dan menggunakan yang panas untuk kanvas rem depan kita menggunakan bagian ini. Dicatat. Catat, dicatat. Ambil salah satu di antara celah ya. Nah, sudah kita dapat. Jangan lupa kunci. Ya, sudah kita kunci. Kalau kita lihat hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 3,3 ya. Saja untuk kausan dari ini 3,35 ya. Untuk kausan sini ini jadi kalau berarti bahwa si kanvas ini sudah yang pakai terlalu tipis. Jelas ya? Jadi batasnya berapa? 0,9. 0,9 ke atas berarti kanvas masih tebal. Begitu juga dengan sebaliknya. Cek. Cek. Oke. Jadi sudah ada sebuah penayangan video. Memperhatikan semua ya. Coba silakan angkat tangan yang bisa. Alat ukur yang digunakan tadi itu mempunyai
ketelitian berapa? Silakan. 0,05. Betul, silakan plusnya. Betul, 0,05 milimeter. Betul. Benda kerja yang digunakan pada saat proses pengukuran tadi apa namanya? Silakan katakan. Buyung? Vernier kaliper atau jangka sorong. Oke, betul. Oke, selanjutnya Pak Indra akan memberikan materi inti, yaitu vernier kaliper. Ini jadi yang kita pelajari ini adalah alat. Alatnya seperti apa? Alatnya seperti ini. Ini adalah manual. Beda lagi dengan digital. Ya, kalau digital nanti tanpa kita menghitung sudah tahu jawabannya, sudah tahu berapa ukuran dari benda kerja. Tetapi kalau kita menggunakan alat ukur manual ini, kita harus menghitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Gitu ya, Ray, ya? Bisa dipahami ya? Oke. Jadi seperti ini. Alat ukur mekanik vernier kaliper ini. Nanti kita harus mengetahui daripada konsep pengukuran dan penentuan tingkat ketelitian alat ukur jangka sorong tersebut. Kemudian prosedur pengukuran menggunakan jangka sorong. Jadi yang Pak Indra katakan tadi, bahwa pada saat proses pengukuran menggunakan jangka sorong ke benda kerja yang nantinya kita ukur, ini harus melalui prosedur-prosedur yang benar. Jangan sampai salah nanti. Nanti apabila penggunaannya, prosedurnya yang kita gunakan nanti salah, ya otomatis nanti ukurannya ya beda dari standar yang ditentukan. Atau bahkan alat ukur vernier kaliper yang manual ini juga bisa rusak kalau prosedur penggunaannya tidak baik atau kurang baik. Nah, apa yang akan kita pelajari tentang vernier kaliper manual ini? Fungsinya. Kira-kira kalian pengen tahu nggak? Tingkat ketelitian. Jadi, nah tadi tingkat ketelitian. Pada vernier kaliper yang ada pada video tadi yang Pak Indra 0,05. Sedangkan alat ukur yang ada di masing-masing mejamu berapa tingkat ketelitiannya? Sama kan ya? 0,05 mm. Sama. Selanjutnya, prosedur penggunaan vernier kaliper. Cara penggunaannya seperti apa nanti? Kemudian bagian-bagian vernier kaliper. Gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada rahang tetap atas, ada rahang sorong atas. Ya. Sebelum masuk sini, Pak Indra kepengen tanya dulu. Fungsi daripada vernier kaliper yang kamu ketahui, itu yang pertama apa? Silakan angkat tangan. Fungsi vernier kaliper. Silakan angkat tangan. Awidia. Untuk mengukur kedalaman atau ketebalan satu benda. Untuk mengukur Kedalaman
kedalaman atau ketebalan atau ketinggian suatu benda. Betul, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, silakan. Untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Betul. Yang ketiga, ya silakan Bu Yung. Untuk sudah tadi. Tadi diameter luar atau dalam? Dalam. Buyung untuk mengukur diameter luar sebuah benda. Ya, betul. Silakan tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi untuk bagian-bagian vernier kaliper yang rahang tepat atas dan rahang sorong atas ini untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Nah, ini bagiannya. Cara penggunaannya bagaimana? Ya nanti. Ya. Kalau bagiannya ini, jadi ini. Nah, yang atas. Jadi, rahang tetap atas, rahang sorong atas. Paham? Yang selanjutnya adalah rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah. Dua titik komponen ini itu adalah satu fungsi. Fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar sebuah benda. Ini. Paham ya? Nah, yang ketiga, tadi kata Awidya, untuk mengukur diameter dalam ketebalan atau ketinggian, Pak, sebuah benda. Nah, kira-kira yang digunakan untuk mengukur bagian yang mana? Bagian ini, tangke ukur kedalaman. Ini. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke. Kemudian ada tombol pengunci. Nah, tombol pengunci fungsinya untuk apa? Coba angkat tangan. Tombol pengunci atau baut pengunci. Silakan angkat tangan yang tahu fungsinya daripada tombol pengunci atau baut pengunci. Ganda, silakan. Agar tetap stabil atau tidak bergoyang. Dangdutan bergoyang. Coba yang lain. Hampir betul. Silakan Bu Yung. Agar skala tidak bergeser. Betul. Ya. Jadi pada saat setelah kita melakukan proses pengukuran, wajib untuk dikunci. Ya, wajib untuk dikunci supaya apa? Supaya nanti, nah ini namanya apa? Bentar, supaya tidak bergerak seperti ini. Oke, ya. Nah, jadi dikunci, Anda bisa bergerak. Selanjutnya pada vernier kaliper itu sebenarnya punya dua komponen yang utama. Ya, dua komponen yang utama. Yang pertama itu adalah skala utama. Dan yang kedua adalah skala nonius atau skala vernier. Skala utama ini mempunyai satuan yang pertama di sini inci. Ya. Inci. Kemudian yang di bawah ini adalah senti. Itu satuan yang berada pada sudah kita jelaskan tadi. Rahang tetap atas atau fixed inner jaw kalau bahasa tekniknya, terus
rang sorong atas, kemudian rang tetap bawah, rang sorong bawah ini. Ada skala utama, skala nonius, tombol pengunci, kemudian ada tangkai ukur kedalaman. Di mana ya jumlah strip pada skala nonius sebanyak 50 strip. Ya, 50 strip. Kemudian untuk tingkat ketelitian 0,05 di sini ada 20 strip. Jadi berbeda. Nah, untuk dari dua ketelitian ini yang paling teliti yang mana? 0,02. Betul. Nah, kemudian cara pembacanya. Ini. Coba ketua kelas maju. Ketua kelas. Silakan maju. Ada sebuah hasil, ini adalah hasil dari pada sebuah pengukuran Vernier Caliper. Nah, ini kira-kira berapa hasilnya? Berapa nilainya? 9, Situ stop. Kita buktikan. Caranya adalah baca angka yang ditujukan pada skala utamanya terlebih dahulu agar pada saat skala utama yang dibaca adalah angka yang berada sebelum angka 0 pada skala noniusnya. Yang pertama kita baca dulu yang skala utamanya. Skala utamanya di sini nilainya berapa? Nilainya 9. Dia lepas dari strip 9 tapi belum nyampe dari strip 10. Berarti yang pasti dia nilainya 9. Yang kedua, baca angka skala nonius dengan cara cari angka garis antara skala utama dan skala nonius yang bergaris, yang berimpit, yang paling lurus. Cari skala strip nonius. Nah, yang bergaris ya, atau garis antara skala utama dengan garis skala nonius itu yang paling lurus. berjajar. Cari yang paling lurus. strip Kira-kira yang mana? ya atau garis antara skala utama dengan skala nonius itu yang 0, berjajar, yang paling lurus. Kira-kira yang mana? Skala adalah 9 mili. Skala Vernier adalah 0,05 karena penelitiannya adalah 0,05 dan di sini ada 3 strip, makanya 3 kali 0,05. Hasilnya adalah 0,15. 9,15. Nah ini skala utama adalah 9. Jadi berapa? Jawabnya berapa? Skala Vernier adalah 0,05 karena penelitiannya adalah 0,05 dan di sini ada 3 strip, makanya 3 kali 0,05. Hasilnya adalah 9,15. Tadi berapa? Jawabnya berapa? Jawabnya tadi berapa? 9, tangan. Silakan duduk. Jadi seperti itu ya cara pembacaannya. Yang tadi yang sulit sangat mudah sekali kok. Jadi jangan bingung. Cara penggunaan Vernier Caliper di sini menggunakan ini contoh daripada mengukur apa? Diameter luar. Diameter luar. Jadi benda itu harus berada di posisi ujung. Jangan taruh di dalam, salah. Oke ya. Taruh di ujung. Tuh, diameter dalam. Selanjutnya, misalkan mengukur kedalaman, ya harus tegak lurus. Ya harus vertikal. Jangan sampai miring. Miring, lihatnya juga miring nanti. Harus lurus. Apalagi sampai ini dijatuhkan ke lantai, ya bisa patah. Prosedur-prosedur yang kurang tepat.
Nah, ini prosedur penggunaan vernier kaliper dengan mengukur diameter dalam. Ini posisinya harus lurus. Jangan bengkok seperti ini, salah. Oke? Oke ya, yang pojok. Oke, masih semangat ya? Jangan sampai ngantuk. Ya. Nah, nanti kalian di dalam mejanya, di atas mejanya kalian masing-masing, itu mempunyai alat yang namanya vernier kaliper dan benda kerja yang nantinya akan diukur. Seperti ini. Vernier kaliper dan brick pad atau kampas rem. Nanti diukur. Yang diukur apanya? Ketebalannya, kedalamannya berapa? Nah, tuh. Kalau sudah, silahkan kalian membentuk sebuah kelompok. Satu kelompok berisi 4 anak. Jadi ini ada 12 anak, jadi nanti ada 3 kelompok. Silakan. Nah, Pak Indra sudah memberikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Bukan berbentuk printout, tetapi berbentuk Google Form. Sudah Pak Indra share di grup. Nah, nanti penggunaannya, ini prosedurnya. Melakukan pengukuran brick pad menggunakan vernier kaliper dengan prosedur yang tepat. Kemudian menentukan hasil pengukuran yang didapatkan. Kemudian sertakan bukti foto pada saat pengukuran brick pad. Ya. LKPD-nya seperti ini, sebentar. Jadi bentuk LKPD-nya seperti ini. Nanti kalian bisa buka di link tersebut, ya. Nanti masing-masing siswa wajib untuk mengisi semuanya, tetapi berdiskusi dulu. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Pak Indra. Jadi LKPD seperti ini. Nanti silakan ditulis kelompok berapa, nama kelompoknya, kemudian yang diukur. Coba lihat benda kerjanya. Coba. Nah, jadi yang diukur nanti ada 5 titik. Samping kanan, samping kiri, atas, bawah, dan tengah. Silakan diukur ketebalannya berapa. Kemudian silakan diisi. Silakan difoto pada saat proses pengukuran. Tolong wajahnya diperlihatkan. Jangan sampai nanti wajahnya nanti yang mengukur Buyung karena wajahnya tidak kelihatan nanti diaku sama Aditya. Nah, itu tidak lucu ya loh. Jadi pada saat pengukuran tolong untuk wajahnya diperlihatkan, disertakan biar nanti Pak Indra mudah untuk menilai. Yes. Kalau sudah silahkan dikerjakan, silahkan berdiskusi, bisa melihat buku-buku kemarin yang Pak Indra suruh pinjam di perpus, bisa melihat literasi juga dari internet. Ya, jadi bebas. Kalau nanti misalkan juga kurang paham,
bisa ditanyakan ke Pak Indra. Waktunya 20 menit. Ya. Waktunya 20 menit. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Ayo difoto, saling membantu. Apabila temannya mengukur, silakan untuk diambil fotonya. Jangan lupa wajahnya diperlihatkan. Cek, cek. Nah, silakan diisi. Jangan lupa ya, ini yang brickpad yang baru, ini brickpad yang lama. Yang pasti nanti ketebalannya juga berbeda ya. Brickpad yang baru mana? Oh itu, yang lama ini ya. Oke, silakan dikerjakan. Juga silahkan nanti dipersiapkan untuk yang presentasi nanti siapa. Ya, dalam satu kelompok nanti harus ada yang presentasi. Tapi yang lainnya juga membantu temannya nanti pada saat presentasi. Bisa tuh, internetnya
Pak Yudi. Yang kamera belakang saya apa tidak kelihatan, Pak? Di mute Mas Yan, Pak, di mute. Kamera belakang kelihatan. Oke. Yang belakang siswa sudah bisa, Pak. Sudah kelihatan. Jadi tadi udah kelihatan. Oh gitu. Nggih, Pak Yudi, terima kasih. Oke, Pak Indra. Ayo, sudah selesai? Belum. Mana? Ada kesulitan enggak? Enggak ada. Ini kelompok 1 gimana? Ada kesulitan enggak? Jangan lupa yang penting fotonya harus ada wajah ya. Itu yang paling penting.
Sudah cukup ya? Sudah dipersiapkan untuk presentasi masing-masing kelompok. Sudah, silakan. Yang maju dulu siapa? Kelompok mana dulu? Kelompoknya Buyung, siap ya? Kelompok 1. Sebentar. Ayo, waktunya sudah habis. Kelompoknya Adit, silakan Adit. Ayo, cepat-cepat. Yang lainnya tolong diperhatikan apa yang disampaikan kelompok 2, nanti misalkan kurang paham ya ditanyakan, misalkan nanti sudah paham ya bilang sudah paham. Coba menghadapnya ke depan semua, menghadap ke depan. Ini kembali bisa kembali ke mejanya. Ayo, Wid, menghadap ke depan, Wid. Kursinya menghadap ke depan. Oke, siap ya? Kalau sudah, bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara penggunaan vernier caliper. Oke, sama-sama. Di sini yang atas ini kita akan mengetahui namanya skala atas dan skala bawah. Dan di ujung sini ini adalah skala pengukuran kedalaman. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini ada yang atas ini adalah skala utama dan yang bawah sini adalah skala Antonius. Dan saya di sini akan mempraktikkan cara pengukuran dari alat ini. Dan di sini saya sudah mempunyai kampas rem yang baru. Cara pengukurannya seperti ini, teman-teman. Pertama, kita akan mengukur titik 1. Titik 1 bisa dari kanan ataupun kiri. Terserah kalian yang menulis ya. Di sini kita membutuhkan yang bawah sini, yang rangkai ukur di kedalaman. Kita pengukurannya harus tegak, tidak boleh miring agar pengukuran sempurna. Oke, setelah ini kita kunci. Manual teman-teman, tidak ada kuncinya. Kuncinya tidak ada. Ini ya, yang ini ada tombol untuk pengunciannya agar tidak bergoyang, agar tidak bergeser. Oke, ini teman-teman. Wes, langsung berapa hasilnya? Hasilnya adalah ini 9. Oke, dari penghitungannya ini adalah 9,90 mm. Dari 9,90 mm. Ya, karena brick pad ini, kampas ini masih kondisi baru. Masih kondisi baru. Jadi ada standar ketebalannya, ada yang
1 cm, ada yang 9,90 mili. Itu kalau baru. Kalau yang apa? Yang sudah haus berapa? Ini teman-teman, ini kampas yang sudah haus. Bisa dilihat perbandingannya dengan yang tadi. Kita akan mengukur kebahan yang ini, yang haus. Dan pengukurannya sama seperti tadi. Oke, masukkan saja di sini. Lalu kemudian teman-teman bisa. Ayo, berapa? Cepet. Berapa? Ini 3,50. 3,50 mili. Sudah ya? Berarti itu ya? Silakan dilanjutkan ke, mungkin ada pertanyaan. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari kalian untuk kami. Silakan, kelompok lain. Kalau sekiranya kurang paham, bisa ditanyakan mana yang kurang paham. Kalau misalkan sudah paham, ya bilang sudah paham. Ayo silakan, yang mau bertanya. Ayo gantian, nanti gantian waktunya keburu habis. Ayo Doni. Coba diulangi cara mengukur kampas rem yang baru. Berarti kan mengukur ketebalan kedalamannya. Caranya bagaimana? Oke, sepertinya teman saya ingin mengambil alih agar lebih jelas. Oh, ambil alih sopir ya. Oh, silakan, boleh. Silakan. Ya, tadi kelihatan kompak kalau seperti ini ya. Oke, yang pertama kalian bisa tarik tanggal ukur halaman, lalu kalian letakkan di pada titik pertama. Berhubung ini kampas rem yang baru, jadi ukurannya pasti rata. Kita coba titik pertama, lalu kita langsung kunci saja. Jangan sampai miring ya teman-teman. Oke, lalu kita hitung. Ini ketebalannya di 9,9. Sudah? Bisa dipahami, bisa diterima ya? Oke, terima kasih. Kalau sudah, tidak ada pertanyaan lagi ya? Kalau kelompok 1 sudah paham, sudah jelas yang disampaikan kelompok 2. Sudah siap ya? Oke, kalau sudah silakan ditutup. Oke, saya akhiri presentasi saya dan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan close-nya untuk kelompok 2. Selanjutnya yang kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 3 dulu silakan. Ayo. Agak cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita dari kelompok 3 sudah berkonsentrasi sama dan kita sudah menemukan hasilnya untuk yang kampas rem yang baru sama seperti yang kelompok pertama, yaitu 9,90, dan kelima titiknya itu rata, mempunyai hasil yang sama. Dan untuk kampas rem yang lama, kita mengukur kelima titik tersebut dan
menemukan hasil yaitu 6,35. Kelima sisinya berbeda. Sudah? Titik kedua memiliki ketebalan yaitu 4,80 mili. Ya, jadi sudah gitu ya. Sudah. Ini dilanjut ada pertanyaan. Jadi gulanya pada kampas stream yang lama ada 5 titik mempunyai ukuran yang berbeda. Jadi dari kelompok 3, jadi dari kelima titik yang brickbed yang lama itu mempunyai ketebalan yang berbeda-beda karena dia aus ya. Karena dia aus. Yang penting kalian bisa cara mengukur menggunakan Vernier Caliper itu. Nah, silakan mungkin ada yang ditanyakan untuk kelompok 3. Paham semua ya? Paham. Bisa dipahami semuanya. Mungkin kalau enggak ada, silakan untuk ditutup. Terima kasih. Ini dari kelompok 3 ingin menutup presentasi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih plusnya dulu. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan dari pengukuran yang kami akan mengukur kampas rem baru di titik kedua, yaitu hasil 9,15 mili. Terus pada yang di pad yang lama mana? hasilnya yaitu 5,05. 5,05 mm. Jadi gitu ya. Sudah? Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada. Sudah bisa dipahami ya? Oke, terima kasih kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 1. Presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus yang meriah. Jadi dari ketiga kelompok sudah melakukan presentasi. Melakukan presentasi. Coba Pak Indra kepengen tahu. Dari kegiatan kalian pada saat melakukan praktek tadi, kira-kira kesimpulannya apa? Coba Doni Octavianus.
Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui ketebalan dari tempat tersebut dan setelah pemakaiannya, Pak. Jadi dapat mengetahui cara penggunaan filler kaliper pada kampas rem. Jadi tahu cara penggunaannya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, yang lainnya, apa kira-kira kesimpulannya? Ada yang bisa? Dari hasil pengukuranmu tadi, ya, apakah ada perbedaan antara kampas rem yang baru dengan kampas rem yang lama? Oh, kan ada perbedaan, berarti otomatis kampas rem yang lama itu pasti ketebalannya lebih rendah atau lebih tipis daripada yang baru. Kan. Cara mutunya dari mana ya? Dari pengukuranmu tadi menggunakan filler kaliper. Gitu ya? Oke. Mungkin ada yang tanyakan? Dari mulai melakukan identifikasi masalah sampai saat ini, mungkin ada yang tanyakan, silakan. Mungkin ada yang belum dipahami. Silakan, Widya. Untuk pengukuran yang sekiranya tidak perlu menghitung. Nah, Pak Indra juga suka itu ya. Pengukuran kalau kita menggunakan filler kaliper ini kan kita harus menghitung berapa skala utamanya, berapa skala noniusnya, harus dijumlahkan. Pak, kira-kira kalau pengukuran menggunakan filler kaliper ini yang mudah dalam arti tanpa menghitung, tanpa capek-capek kita menghitung, Pak. Kalau misalkan kerja di sebuah pabrik, kalau kita harus menghitung berapa diameternya, ya tidak selesai-selesai. Ya kan gitu ya, Vidya ya. Berarti yang lebih tepat lagi, apakah ada? Ada. Namanya adalah filler kaliper digital. Jadi ketika kita menggeser noniusnya ini, skala nonius langsung akan otomatis muncul daripada angka hasil. Ada. Kapan Pak kita pelajari ya? Pertemuan berikutnya, Senin depan nanti kita pelajari. Gitu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Tidak ada? Berarti sudah bisa dipahami ya? Selanjutnya, tadi kan sudah melakukan pretest, ya. Sebelumnya tadi sudah melakukan pretest. Yang selanjutnya, silakan mengerjakan post-test, ya. Yang linknya sudah Pak Indra kirim ke grup kelas. Itu silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan. Jangan sampai melihat temannya ya. Dikerjakan sendiri, biar tahu kemampuan masing-masing itu seperti apa. Ini kalau kalian tanya ke temannya, ya berarti ya kemampuan temannya itu, bukan kemampuan kalian sendiri. Ayo Widya, kerjakan sendiri.
tujuan post-test ini biar tahu kemampuan kalian. Kalau pretest tadi kan sebelum kalian mendapatkan materi kan dari Pak Indra ya. Nah, untuk post-test ini setelah kalian mendapatkan materi dari Pak Indra, bagaimana? Apakah ada perubahan atau enggak? Sudah ya? Sudah? Oke. Ayo, yang belum, segera selesaikan. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 2? Sudah ya? Kelompok 1? Sudah? Nah, kelompok 1 sudah. Oke. Pak Indra akan melihat hasil nilai kalian. Oke. Pada saat pelaksanaan pretest tadi, dari 12 siswa, ya, dari 12 siswa, itu 11 anak, itu nilainya di bawah KKM semua, bawah 75 semua. Ya, hanya 1 Buyung yang di atas KKM, yang pretest. Ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, setelah mendapatkan materi pengerjaan post-test, ini dari 12 anak, 10 anak yang nilainya di atas KKM. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Hanya 2 anak yang masih di bawah KKM. Doni sama Danda. Ini di bawah KKM karena di sini ada soal tentang pembacaan alat ukur, hasilnya kurang tepat. Ya, hasilnya kurang tepat. Tuh. Enggak apa-apa, silakan tepuk tangan lagi. Nah, dari kesimpulan materi hari ini, ya, jadi bahwa alat ukur vernier caliper itu bisa digunakan untuk mengukur kedalaman, mengukur diameter luar, dan mengukur diameter dalam sebuah benda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, brickpad ukuran ketebalan brickpad lama dengan brickpad baru itu ada perbedaan. Yang lama, yang baru ketebalannya adalah 9,9, ada yang 1 cm. Nah, mili. Kemudian yang brickpad yang lama itu berapa tadi? 4,5 mili, ada yang 3,5 mili ya. Jadi ada perbedaan. Tuh. Selanjutnya Pak Indra punya gini. Sebelum masuk di refleksi, tadi anak-anak yang sudah nilainya di atas KKM nanti akan mendapatkan soal pengayaan. Soal pengayaan seperti apa? Yang tadi katanya Awidya itu kepengen tahu vernier digital. Nah, nanti kalian yang sudah lolos
sudah lolos atau di atas KKM nilainya, itu nanti bisa mengerjakan soal pengayaan berupa soal kaliper di digital. Veneer kaliper digital. Nah, kemudian nanti yang remedi yo bisa mengerjakan soal lagi yang lebih mudah. Ya, mungkin nanti bisa saja tetap soal vernier kaliper yang manual. Gitu ya. Di sini Pak Indra punya pertanyaan. Refleksi. Yang pertama, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Silakan angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Ayo, Ardana. Yang saya pelajari hari ini adalah tentang cara penggunaan filler kaliper. Cara penggunaan vernier kaliper manual secara sesuai prosedur. Kemudian yang kedua, apa yang paling kalian suka dalam pembelajaran ini? Jangan angkat tangan. Ayo, Buyung. Tadi katanya Buyung, apa yang disukai? Apa? Karena Buyung bisa tahu cara penggunaan vernier kaliper pada benda kerja yang awalnya tidak tahu sehingga menjadi tahu. Itu Buyung. Kemudian yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tuh, yang lain, jangan Buyung terus, yang lain. Ayo Awidia. Mungkin Awidia, silakan. Apa sudah paham semua? Atau ada beberapa yang belum paham? Awidia apa? Oh gitu, oke. Nah, yang penting kalian jangan salah seperti itu. Ya, usahakan kalian harus tetap seperti gelas kosong. Ya, merasa kurang terus ilmu. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa Pak Indra sampaikan. Untuk materi berikutnya, untuk materi Senin depan, itu materi yang tadi yang disampaikan oleh Awidia, vernier kaliper digital. Ya. Pak Indra harap Senin depan harus hadir semua, dan rambut yang Pak Indra tadi yang sampaikan tadi, tolong untuk dirapikan. Oke, termasuk kuku, kerapian juga. Nah, tuh. Mungkin ada pertanyaan sebelum Pak Indra akhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ketua kelas memimpin doa dulu supaya kita nanti pada saat di perjalanan sampai rumah kita diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Nah, silakan berdoa dulu. Persiapan untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada budayanya masing-masing. Doa mulai. Udah, hati-hati di jalan. Pak Indra akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Saya matikan rekamannya. Ya tidak terlalu banyak menggunakan memori. Kalau terlalu banyak